Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Nihayatur Rahmah akan menyampaikan materi pertama dari mata kuliah kita, yaitu ilmu tauhid, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa subtema yang terkait dengan diskursus akidah ataupun tauhid. Nah, nanti dalam kesempatan presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, kita akan bicara mengenai definisi dari ilmu tauhid itu sendiri, kemudian sinonimnya atau istilah tauhid itu bisa disebut dengan mata kuliah apa saja. Kemudian kita masuk kepada sejarah perkembangan ilmu tauhid, kemudian apa saja yang menjadi objek pembahasan ilmu tauhid, dan yang terakhir adalah sumber akidah yang digunakan dalam agama Islam itu apa. Oleh karena itu, untuk mengawali materi pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. Baik, mahasiswaku semuanya yang saya cintai, karena kalian sekarang ini sudah tidak lagi jadi siswa, melainkan mahasiswa, harusnya panjenengan semua harus belajar lebih kritis dan analisisnya lebih tajam lagi. Artinya apa? Ketika dosen siapapun dalam menjelaskan, materi ini tentu nanti akan panjenengan bisa peroleh ya, bisa diunduh di e-learning. Akan tetapi penjelasan yang tidak terdapat di situ, silahkan Anda semua mengambil buku untuk dicatat, karena ada beberapa hal yang mungkin memang tidak saya cantumkan di sini, tetapi nanti bisa saya jelaskan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya materi kita pada kesempatan kali ini akan bicara mengenai ilmu tauhid dengan segala hal yang bersinggungan dengannya. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan sinonim ilmu tauhid ya. Bahwasanya ilmu tauhid itu bisa disebut dengan istilahnya macam-macam. Sebetulnya mata kuliah ilmu tauhid ini dulunya itu tidak dengan nama ilmu tauhid. Jadi kalau panjenengan tanya kakak tingkat panjenengan yang mungkin 5 tahun yang lalu ada yang pernah kuliah di IAIN Ponorogo, itu Kak, pernah nggak dapat mata kuliah ilmu tauhid? Tentu jawabannya tidak, karena nama dari materi kita itu bukan ilmu tauhid. Dulu ilmu tauhid itu disebut dengan ilmu kalam. Nah, bedanya apapun nanti kita akan jelaskan. Jadi, ilmu tauhid itu nama lainnya bisa disebut dengan ilmu usuluddin. Kemudian ilmu tauhid itu juga bisa disebut juga dengan istilah ilmu akidah, ilmu kalam, dan seterusnya. Teologi juga bisa. Oleh karena itu nanti dalam perkembangannya sudah biasa ketika mengalami perubahan bahkan perkembangan. Jadi pertama yang jenengan harus tahu, kalau ada orang yang menyebut saya sedang belajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, itu kurang lebih isinya akan sama. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita masuk kepada definisi dari masing-masing ilmu yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, teologi, dan seterusnya. Kita awali dari ilmu usuluddin dulu. Nah, kita tahu kalau di IAIN Ponorogo itu ada fakultas usuluddin juga. Jadi usuluddin itu sebetulnya apa sih? Jadi usuluddin itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah kata usul yang merupakan bentuk jamak dari asal, yang berarti dasar. Kemudian ad-din itu adalah berarti agama. Artinya apa? Berarti ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar orang yang beragama. Jadi dalam Islam yang paling mendasar itu apa? Jadi ibarat kata ketika orang itu mau membuat rumah, itu kan diawali dengan membuat pondasi terlebih dahulu. Jadi orang beragama itu harus punya pondasi terlebih dahulu. Nah, pondasinya orang beragama itu apa? Yang jelas yang paling mendasar adalah syahadat atau kesaksian
yang mencakup Allah, kemudian para rasulnya, utamanya adalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu usuluddin itu adalah mendalami segala hal tentang Allah dan nabinya. Kira-kira seperti itu. Jadi usuluddin itu sekali lagi, kenapa disebut dengan usuluddin? Nanti kalau ada pertanyaan, mengapa disebut dengan usuluddin? Karena di dalam usuluddin nanti akan membahas dasar-dasar orang beragama. Nah, dasar orang beragama itu apa? Yang namanya orang dasar ya, namanya dasar itu berarti pondasinya. Orang disebut beragama ketika dia itu percaya kepada Tuhannya dan percaya kepada rasulnya. Adapun masuk kepada bab sholat, puasa, zakat itu sudah lanjutan dari dasarnya itu begitu. Jadi yang penting adalah pondasi orang beragama. Orang kok mengaku beragama itu yang jelas satu harus percaya akan adanya Tuhan. Jadi kalau ada di antara panjenengan yang tidak percaya dengan Tuhan, ya berarti tidak beragama begitu. Oleh karena itu dasar orang beragama itu adalah mempercayai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, barangkali ini perlu saya sampaikan, mengapa ilmu tauhid itu diberikan di semester 1, Bu? Karena sekali lagi, ilmu tauhid itu termasuk ilmu dasar, ilmu pondasi. Lah, panjenengan ketika pengen menjadi pohon yang besar, menjadi orang yang besar, itu pondasinya harus kuat. Panjenengan masuk di fakultas syariah, tentu pada waktu PBAK sudah dijelaskan ya di fakultasnya masing-masing bahwasanya ketika panjenengan masuk di fakultas syariah, baik itu HKI atau HES, hukum keluarga Islam atau hukum ekonomi syariah, itu prospeknya ke depan Anda nantinya ada yang bisa menjadi hakim, ada yang menjadi mediator, ada yang menjadi advokat atau pengacara dan lain sebagainya. Tentu ini butuh pondasi atau butuh dasar yang kuat. Bayangkan Mbak Mas ya, perhatikan di televisi banyak pemberitaan di mana-mana, korupsi terjadi di mana-mana. Itu coba direnungkan, apakah yang melakukan korupsi itu orang yang tidak berilmu? Berilmu, apakah orang tidak pintar? Orang pintar. Maka apa yang salah? Apakah orang yang tidak ngerti agama? Nah, ini barangkali dasar pondasi tauhidnya itu kurang kuat. Orang itu kalau dasar tauhidnya kuat, digoncang angin sekencang apapun tidak akan goyah. Oleh karena itu, mumpung panjenengan itu masih semester 1, entah nanti profesi apapun yang akan jenengan tekuni, ada yang menjadi hakim, mediator, penyuluh atau lain sebagainya, kuati dulu dasar panjenengan. Kalau tauhid panjenengan itu sudah benar, ya, apapun godaan dalam profesi panjenengan nanti insya Allah akan diselamatkan. Tetapi kalau tauhidnya dasarnya itu tidak kuat, yaitu nanti ketika ada godaan-godaan ya akan melakukan korupsi dan seterusnya. Oleh karena itu mata kuliah ini sangat penting untuk kalian semuanya, untuk bekal kedepannya, terutama untuk kita sebagai umat Islam. Modal kita dalam beragama itu yang namanya umat Islam kan wajib menuntut ilmu, dari buayan sampai yang lahat. Oke, kita masuk kepada definisi yang kedua. Ya, pertama kita sudah membahas ilmu usuluddin. Yang kedua adalah definisi dari ilmu tauhid. Mengapa disebut dengan ilmu tauhid? Secara definisi etimologi, tauhid itu berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan. Sehingga ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah dalam rangka mengesahkan Allah itu sendiri. Jadi kenapa ilmu itu disebut dengan ilmu tauhid? Karena di dalamnya nanti akan membahas segala hal yang berkaitan dengan keesaan Allah. Oleh karena itu nanti dalam pembahasannya kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan ketauhidan, gitu ya. Baik, berikutnya adalah untuk mempersingkat waktu ya. Kalau ketemu langsung sebetulnya lebih enak, tapi kalau membuat video presentasi seperti ini, kita harus mengingat durasinya juga supaya tidak kelamaan ketika diupload nanti. Baik, berikutnya adalah masuk kepada definisi dari ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid ini boleh atau bisa juga disebut dengan istilah ilmu akidah. Akidah itu apa, Bu? Merupakan bentuk jamak atau dogma. Ya, dogma itu apa? Doktrin. Doktrin itu apa? Ajaran yang mengikat.
ya. Karena itu ilmu akidah itu adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma di dalam Islam. Jadi dogmanya orang Islam itu apa dan seterusnya itu dibahas di dalam ilmu akidah. Tentu kalau bicara dogma, bicara doktrin ya tidak bisa lepas dari tauhid. Oleh karena itu monggo kalau di antara panjenengan ada yang mau menyebut istilah ilmu tauhid itu dengan ilmu akidah misalnya, boleh saja. Ya, asalkan panjenengan tahu mengapa disebut ilmu tauhid, disebut ilmu akidah, disebut usuluddin dan seterusnya. Sama ketika di antara panjenengan ada yang nantinya punya anak, oh dikasih nama Eka, kenapa? Karena anak yang pertama. Kenapa dikasih nama Dwi? Karena anak kedua. Wahidah, anak yang pertama, dan seterusnya. Sama dengan penamaan mata kuliah ini pun juga punya maksud begitu. Jadi masing-masing penamaan itu punya maksud dan makna tersendiri. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita masuk kepada definisi ilmu kalam. Jadi saya sudah lama mengampu mata kuliah ilmu tauhid itu sejak dulu, tetapi ilmu yang penyebutannya waktu itu bukan ilmu tauhid. Jadi disebut dengan ilmu kalam, mata kuliahnya ilmu kalam. Nah, kalau definisi ilmu kalam itu apa, Bu? Jadi kalam itu artinya pembicaraan. Tapi pembicaraan yang bagaimana? Pembicaraan yang bernalar, yang menggunakan logika. Jadi ciri dari ilmu kalam itu adalah rasionalitas atau logika. Jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil akli atau rasional ilmiah dan sebagai argumen terhadap segala tantangan dari para penentangnya. Maksudnya begini, kalau di dalam ilmu kalam itu memang ketika bicara mengenai tauhid itu selalu dihubungkan dengan rasional. Jadi selalu dihubungkan dengan yang namanya logika. Contoh nanti di kesempatan pertemuan berikutnya, di materi berikutnya nanti akan ada banyak contoh maksud dari ilmu kalam itu apa. Contoh begini, sebetulnya takdir itu yang menciptakan siapa? Misalkan ada orang mati bunuh diri, itu sebetulnya itu apakah takdir, apakah nanti tergantung ya. Kemudian di dalam ilmu kalam nanti kemudian muncul banyak golongan atau aliran. Jadi ada yang golongan Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Seperti orang itu memahami ada musibah. Kira-kira musibah ini itu sebetulnya takdir dari Tuhan ataukah memang ini ulah dari kelakuan manusia? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau dengan pendekatan ilmu kalam ini segala hal yang terjadi kaitannya dengan ilmu kalam, kaitannya dengan akidah atau tauhid itu selalu dihubungkan dengan logika. Kira-kira seperti itu. Jadi ada golongan Mu'tazilah, yaitu golongan yang mendasarkan segala sesuatunya kepada logika. Oke. Jadi intinya adalah kalau kita bicara dengan ilmu kalam seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya kepingin menyampaikan ini ya, masing-masing sebab penamaan ya. Jadi yang pertama, mengapa disebut dengan ilmu kalam? Nanti ini perlu pemahaman yang detail. Jadi nanti kalau di dalam ujian saya menanyakan mengapa disebut dengan ilmu kalam, mengapa disebut dengan ilmu sulutin, mengapa disebut dengan teologi Islam dan seterusnya, nanti panjenengan harus bisa menjelaskan maksudnya. Yang pertama adalah ilmu kalam. Kenapa tauhid ini boleh disebut dengan ilmu kalam? Yang pertama adalah pada waktu itu, kenapa pada saat itu ilmu tauhid itu disebut dengan ilmu kalam? Karena pembahasan yang dibahas di dalam ilmu kalam ini adalah menyangkut persoalan qadimiyah kalamullah. Maksudnya nopo ya Bu? Maksudnya apa ya Bu? Gini, perlu saya sampaikan. Ini kita kembali kepada sejarah setelah Rasulullah wafat. Jadi ternyata setelah Rasulullah wafat itu umat Islam banyak melakukan perdebatan. Kalamullah itu apa Mbak Mas? Kalamullah itu adalah firman-Nya Allah. Nah, pada waktu itu setelah Rasulullah wafat, ada perdebatan yang mempertentangkan sebetulnya kalamullah, kalamnya Allah atau Al-Quran itu sebetulnya kalam qadim atau kalam kudus. Maksudnya nopo toh Bu? Al-Quran itu apakah firman Allah yang baru atau yang lama? Kalam qadim itu adalah kalam Allah yang dahulu. Kalau kalam kudus itu berarti kalam yang baru. Jadi waktu itu orang berdebat luar biasa. Jadi kemudian umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Yang pertama mengatakan Al-Quran itu atau kalamullah itu termasuk kalam qadim. Ya.
Kenapa? Karena memang Al-Quran itu bagian dari Allah. Allah itu kan memiliki sifat qidam. Dahulu, sebelum semuanya ada, itu Allah sudah ada. Maka Al-Quran itu sebetulnya adalah termasuk kalam qadim. Jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu sudah diciptakan oleh Allah dan diletakkan di Lauhul Mahfuz. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang pendapat yang kedua, itu ada yang berpendapat begini, kalamullah atau Al-Quran itu adalah termasuk kalam kudus, kalam yang baru. Lalu kemudian ada yang mengatakan begini, kenapa kok dikatakan sebagai kalam kudus atau baru? Ya karena kalam tersebut itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan asbabun nuzulnya masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi pada waktu itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Umat Islam pecah menjadi dua. Yang mengatakan kalam qadim itu kemudian dikafir-kafirkan oleh yang punya pendapat kalam kudus. Kalau kalian punya pendapat Al-Quran itu adalah kalam qadim, itu berarti Anda sudah menyamakan Allah dengan Al-Quran. Padahal Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Begitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang saya monggo direnungkan. Kira-kira panjenengan semua mau sepakat atau sependapat dengan pendapat yang mana? Apakah Al-Quran itu kalam qadim? Apakah Al-Quran itu kalam khusus? Nanti saya tunggu jawabannya di di kolom diskusi ya. Nanti akan saya tunggu jawaban atau pendapat dari kalian semua. Baik, berikutnya alasan lagi ya, sebab mengapa ilmu kalam itu disebut sebagai ilmu kalam. Pertama adalah persoalan qadimiyah kalamullah. Dan yang kedua adalah alasannya karena penggunaan dalil akli yang sebegitu rupa hingga sedikit menggunakan dalil nakli. Panjenengan harus tahu, karena mahasiswa syariah butuh paham, bahwasanya di dalam Islam itu ada dua macam sumber hukum. Yang pertama adalah hukum nakli atau dalil nakli. Kalau nakli itu berarti dalil nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil akli atau logika atau rasio, atau kemudian nanti diperluas maknanya menjadi istihad. Kira-kira begitu. Jadi sumber hukum yang ada di dalam Islam itu ada dalil akli dan ada dalil nakli. Kira-kira begitu. Nah, mengapa disebut sebagai ilmu kalam? Ternyata umat Islam sepeninggal Rasulullah itu ketika mereka berdebat dalam urusan agama itu lebih banyak menggunakan dalil akli dan banyak yang meninggalkan dalil naklinya. Jadi karena Rasulullah sudah wafat, seandainya Rasulullah waktu itu masih hidup, ya sudah semuanya itu sami'na wa ta'na, taat apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah wafat, itu kemudian umat Islam masing-masing menganggap pendapatnya paling benar, sehingga mereka masing-masing itu mengedepankan rasio logikanya masing-masing. Maka kemudian ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Jadi bicara apapun itu yang dikedepankan adalah logikanya, termasuk ketika membahas Al-Quran itu apakah termasuk kalam qadim atau kalam hudus. Tadi kan sudah saya singgung. Coba panjenengan renungkan, panjenengan bayangkan, umat Islam pada waktu itu tentu di dalam berargumentasi itu kan menggunakan logika mereka. Saya berpendapat Al-Quran itu kalam qadim, ada yang berpendapat kalam kudus. Itu menunjukkan bahwasanya di antara mereka itu sebetulnya banyak yang menggunakan dalil akli ketimbang dalil nakli. Apakah mereka tidak menggunakan dalil nakli? Pakai, tapi kebanyakan aklinya, kebanyakan porsinya itu terlalu kebanyakan menggunakan logika gitu. Jadi masing-masing egois mengedepankan pendapatnya masing-masing. Baik. Kemudian yang ketiga, alasan disebut dengan ilmu kalam, yaitu mengapa disebut dengan ilmu kalam? Karena penggunaan metode argumentasi yang menyerupai mantik. Artinya karena pada waktu Rasulullah sudah wafat, itu lalu kemudian banyak umat Islam itu yang menggunakan logika, menggunakan logika sehingga mereka itu malah senang berdebat, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah baru pertama saya menyebutkan mengapa disebut dengan ilmu kalam. Nanti kita lanjutkan lagi mengapa disebut ilmu usuluddin dan seterusnya. Ini adalah kalau tadi sudah dijelaskan mengenai mengapa ilmu kalam itu disebut dengan ilmu kalam, sudah kita jelaskan. Berikutnya adalah kenapa disebut dengan ilmu tauhid. Tentu ada alasannya. Disebut dengan ilmu tauhid karena ilmu tauhid itu membahas masalah keesaan Allah.
dan itu merupakan salah satu bagian i'tiqadun bi anallah ta'ala wahidah la syarikalah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilmu itu disebut tauhid karena memang di dalam tauhid itu membahas tentang keesaan Allah. Berikutnya adalah mengenai mengapa ilmu tauhid boleh juga disebut dengan usuluddin. Alasannya adalah karena sudah saya singgung sebelumnya, usuluddin berasal dari dua kata usul dan ad-din. Jadi di dalam usuluddin itu membahas pokok-pokok atau dasar orang beragama. Sehingga sebab penamaan dari ilmu usuluddin itu terfokus pada akidah. Usuluddin itu berfokus pada akidah dan keyakinan bahwasanya Allah itu memang dengan segala pembahasannya di dalam ilmu tauhid, di dalam usuluddin itu akan dibahas pokok-pokok orang beragama. Nah, di antara pokok-pokok orang dalam menjalankan agama tentu harus mengenal siapa Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya terakhir yaitu ilmu teologi Islam. Jadi mengapa di dalam ilmu tauhid itu boleh disebut dengan istilah teologi? Teologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama berasal dari kata Theos dan Logos. Theos itu berarti Tuhan dan Logos itu berarti ilmu. Maka kalau di kampus-kampus Kristen, mata kuliah ilmu tauhid ini disebut dengan mata kuliah teologi. Artinya apa? Mata kuliah ini membahas tentang ketuhanan. Itu ya kira-kira jadi sebab dari penamaan ilmu tauhid boleh disebut dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, kemudian usuluddin dan teologi Islam. Nanti silahkan dibaca kembali terkait dengan pemahaman itu. Berikutnya adalah terkait dengan pendapat para ahli mengenai definisi dari ilmu tauhid. Karena memang mata kuliah ini masih awal, jadi harus dijelaskan nama mata kuliah ini menurut berbagai pendapat dari ahli ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh, menurut pendapat Zainuddin dan lain sebagainya. Dalam mendefinisikan ilmu tauhid itu bisa macam-macam. Kalau kita merujuk pada pendapatnya Zainuddin, dikatakan bahwasanya tauhid itu adalah keyakinan tentang satu atau esanya Allah. Maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya itu mengarah kepada penjelasan bahwasanya Allah itu Maha Esa, yang kemudian mata kuliah ini disebut dengan ilmu tauhid. Nah, mengenai definisi ilmu tauhid baik secara etimologi maupun terminologi bisa kalian baca sendiri di dalam slide-nya ya. Kira-kira berikutnya adalah kita akan membahas sebetulnya kapan sih ya berbicara mengenai sejarah munculnya ilmu tauhid. Kalau ditanya kapan munculnya, sejak kapan ilmu tauhid muncul, apakah sejak Rasulullah itu masih hidup atau ketika Rasulullah sudah wafat? Nah, jawabannya adalah sebelum menjawab itu kita harus tahu dulu bahwasanya harus bisa membedakan apa itu tauhid dan ilmu tauhid. Kalau yang ditanyakan adalah tauhid itu sudah ada sejak Rasulullah itu sendiri diutus sebagai nabi dan rasul. Tapi yang ditanyakan adalah ilmu tauhid. Jadi tauhid dengan ilmu tauhid itu berbeda. Kalau tauhid itu berarti ya keyakinan tentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad gitu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah sejak kapan tauhid itu ada? Ya sejak tauhid itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, disitulah tauhid itu sudah ada. Tapi kalau yang dipertanyakan adalah sejak kapan ilmu tauhid itu ada, maka jawabannya adalah tentu ilmu tauhid ini muncul sepeninggal Rasulullah wafat. Kenapa demikian, Bu? Karena memang sejatinya ketika Rasulullah itu masih hidup ya, jadi ketika Rasulullah itu masih hidup, umat Islam itu hanya satu. Jadi tidak bercerai-berai, artinya apa? Satu pemahaman. Ketika di dalam agama itu terdapat permasalahan, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Jadi hanya ada satu sumber. Pada waktu itu singkat kata, nanti silahkan dibaca dalam sejarah. Karena di waktu yang singkat ini saya tidak mungkin menceritakan secara detailnya, hanya memberikan stimulasi agar panjenengan mau membaca sejarah sejak kapan ilmu tauhid muncul. Nah, ketika Rasulullah itu sudah wafat, mereka mulai banyak bertanya terkait dengan urusan agama. Ketika Rasulullah masih hidup, seolah-olah umat Islam itu sudah pokoknya sami'na wa ta'na. Seolah-olah orang Islam pada waktu itu masih belum membutuhkan ilmu, masih terbatas sekali pemahaman pengajaran dari umat Islam. Artinya apa? Yang didawahkan oleh Rasulullah ya sudah sami'na wa ta'na. Jadi belum ada pertanyaan-pertanyaan yang artinya terkait dengan logika dan seterusnya, tidak. Ketika Rasulullah ngendikan A, ya sudah sami'na wa ta'na. Berbeda dengan orang yang sekarang. Ketika dikasih pengajaran terkait misalkan agama itu harus A,
Pasti banyak yang menanyakan kenapa harus A, bagaimana A, dan seterusnya. Oleh karena itu, tauhid itu sebagai ilmu sebetulnya belum dikenal pada saat Rasulullah masih hidup. Karena apa? Segala hal yang berurusan dengan agama ketika Rasulullah masih hidup semuanya langsung dipertanyakan kepada Rasulullah. Dan kalau boleh dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah masih hidup, masa Rasulullah masih hidup itu adalah masa di mana masa hukum penetapan akidah. Jadi di mana Rasulullah menyampaikan segala ajaran, segala wahyu yang diterima dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi segala hal yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan logika itu pada saat itu belum muncul, karena umat Islam pada saat itu masih mencukupkan diri dengan penjelasan Rasulullah, karena memang segala pertanyaan sudah langsung bisa diselesaikan oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah wafat, disitulah umat Islam mulai banyak bertanya, dan Rasulullah sendiri sudah wafat. Kepada siapa lagi mereka harus bertanya? Maka kemudian kalau boleh digambarkan seperti ini. Jadi sejarah munculnya ilmu tauhid atau akidah atau kalam itu sebetulnya muncul setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat kemudian dilanjutkan umat Islam digegerkan dengan pertentangan terkait siapakah yang akan menjadi pengganti Rasulullah sepeninggal Rasulullah wafat ini. Kita tahu bahwasanya ada sahabat-sahabat yang terkemuka di sekeliling Rasulullah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, tentu pada waktu itu banyak sekali cerita-cerita yang monggo nanti dibaca di buku-buku sejarah ya dalam ilmu kalam, bahwasanya di situ ketika Rasulullah wafat banyak orang yang sibuk menyibukkan diri untuk membahas siapakah yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, yang diperbincangkan itu adalah bukan menggantikan Nabi Muhammad siapa Rasul berikutnya, tidak. Jadi ketika Rasulullah wafat ya sudah, khatamul anbiya wal mursalin adalah Rasulullah. Yang dipertanyakan umat Islam pada saat itu adalah siapa pengganti Rasulullah sebagai seorang pemimpin agama dan negara, karena kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad itu menyandang dua status, satu sebagai nabi dan rasul, dan kemudian yang kedua adalah sebagai pemimpin negara. Maka yang dipertanyakan adalah tidak mempertanyakan siapa Rasul berikutnya, tidak, karena Rasulullah Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Yang ditanyakan adalah siapa yang kemudian nantinya memimpin agama Islam pada saat itu berikut dengan pemerintahannya. Maka kemudian dengan segala peristiwa yang menyertai pada saat itu, pada akhirnya Abu Bakarlah yang dipilih sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah, dengan segala cerita yang melingkupinya. Ada trik and trik dan seterusnya ya. Jadi trik-trik bagaimana cerita pengangkatan Khalifah Abu Bakar, di situ banyak menyimpan sejarah, silahkan dibaca di dalam buku sejarah. Kemudian peristiwa berikutnya adalah setelah Abu Bakar terpilih, kemudian Abu Bakar kemudian meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian digantikan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, pada saat Utsman bin Affan ini mulai terjadi pemberontakan di sana sini. Nah, dan pada akhirnya pada saat Utsman bin Affan ini memerintah sebagai khalifah, cerita dari kekhalifahan Utsman ini sangat tidak baik endingnya, maksud saya seperti itu, karena Utsman kemudian mati terbunuh di tangan para pemberontak. Nah, ini banyak cerita yang melingkupinya, karena dalam kisah disampaikan bahwasanya Utsman pada saat menjadi seorang khalifah pernah, barangkali ada yang menyatakan ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, karena beliau pernah melakukan yang namanya nepotisme, artinya lebih mementingkan kepentingan keluarga. Itu pun bukan atas kemauan Sayyidina Utsman, tetapi atas desakan para keluarganya. Pada saat Utsman menjabat sebagai khalifah, banyak pejabat-pejabat negara seperti gubernur yang semula diangkat oleh Umar bin Khattab itu kemudian banyak yang diberhentikan, yang kemudian digantikan oleh keluarga Utsman sendiri, dan itu pun atas desakan dari keluarga Utsman. Oleh karena itu banyak umat Islam yang tidak terima dengan sikap yang diambil oleh Utsman, karena banyak memberhentikan gubernur yang diangkat oleh Umar dan digantikan dengan keluarganya. Lalu kemudian di dalam pemberontakan itu kemudian terjadilah Utsman terbunuh. Nah, kemudian
gara-gara jadi starting point ya, jadi poin ilmu tauhid itu kapan muncul sebetulnya dengan adanya peristiwa terbunuhnya Utsman. Dengan terbunuhnya Utsman ini umat Islam sudah mulai terpecah belah. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agama ini yang dipertanyakan. Yang semula selama ini tidak ada pertanyaan tentang itu, tapi setelah terbunuhnya Utsman banyak orang yang mempertanyakan, contoh bagaimanakah status orang yang membunuh Utsman ini? Apakah membunuh Utsman ini masih beragama Islam ataukah sudah dinyatakan kafir? Dan seterusnya. Jadi pembahasan mengenai pelaku dosa besar, mengenai status apakah dia itu mukmin atau kafir, ini sudah mulai muncul. Oleh karena itu ilmu tauhid ini mulai muncul setelah terbunuhnya Utsman ini. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana sejarah kemunculan ilmu tauhid, ya sebetulnya sejarahnya adalah dimulai sejak terbunuhnya Utsman. Karena dengan terbunuhnya Utsman ini umat Islam banyak yang mempertanyakan tentang status umat Islam yang apabila melakukan dosa besar itu apakah dengan serta-merta langsung keluar dari Islam ataukah masih menyandang sebagai orang kafir atau Islam. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan. Kira-kira itu nanti silahkan dibaca sendiri, sebetulnya akan lebih mudah ketika kita ketemu langsung. Saya banyak menceritakan banyak hal terkait ini, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lebih detail karena waktu yang harus dibatasi. Baik, berikutnya adalah tadi kita bicara mengenai sejarah munculnya ilmu tauhid. Paling tidak tadi sudah ada poinnya. Jadi starting point dimulainya sejarah munculnya ilmu tauhid itu muncul sepeninggal Rasulullah wafat, tepatnya saat terbunuhnya Utsman. Jadi pasca terbunuhnya Utsman, umat Islam sudah dirasa membutuhkan ilmu yang berkenaan dengan tauhid, karena bicara mengenai status kafir, status iman, status dosa, itu kan berarti urusan tentang agama, urusan tentang tauhid. Selain yang saya sebutkan mengenai sejarah munculnya ilmu tauhid tadi, ada faktor pemicu munculnya ilmu tauhid. Bolehlah disebut sebagai faktor ekstern dan intern. Yang pertama akan kita bahas faktor pendorong munculnya ilmu tauhid. Kalau kita merujuk pada pendapatnya Ahmad Amin, faktor internal dari dalam orang umat Islam sendiri itu sejarah munculnya ilmu tauhid didorong oleh satu, karena ada sebagian orang musyrik, ada yang kemudian masih menuhankan binatang-binatang sebagai sekutu Allah. Nah, kemudian disinilah ilmu tauhid dibutuhkan. Jadi banyak orang yang sepeninggal Rasulullah wafat itu ternyata banyak yang masih menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan Tuhan. Maka disinilah dibutuhkanlah ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid nanti akan dijelaskan sebetulnya yang dimaksud dengan esa itu bagaimana, sehingga nanti tidaklah ada lagi yang menyekutukan Allah, menjadikan bintang, binatang, berhala sebagai sekutu Allah. Nah, ini disinilah kemudian dibutuhkannya ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, adanya orang yang masih menuhankan Nabi Isa. Nah, di sini kemudian harus dibahas juga, maka munculnya ilmu tauhid itu diantaranya ternyata ilmu tauhid ini dipandang perlu karena banyak orang yang menganggap bahwasanya Isa itu bukan sebagai Nabiullah, bukan sebagai Rasulullah, tetapi dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian perlu diluruskan di dalam ilmu tauhid, karena yang namanya tauhid itu pasti menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Tuhan itu ya hanyalah Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu hanya esa, tidak ada yang menyekutukannya. Kemudian nanti dengan adanya orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan, maka nanti bisa terbantahkan dengan ketika dikaji dari pendekatan ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita singgung bahwasanya mengapa ilmu tauhid itu dibutuhkan. Mengapa ilmu tauhid itu muncul? Karena masih banyak di antara orang yang hidup pada saat itu masih menjadikan berhala sebagai sesembahan. Maka kemudian dengan ilmu tauhid ini perlu dijelaskan bahwasanya yang wajib disembah, yang berhak disembah itu hanyalah Allah, bukan berhala dan lain sebagainya. Maka disinilah ilmu tauhid dibutuhkan. Dan kemudian faktor pendorong yang terakhir, faktor pemicunya adalah golongan yang tidak percaya akan kerasulan Nabi. Bahwasanya
Di dalam ilmu tauhid itu tidak hanya membahas tentang Allah dengan segala sifat dan zatnya, tetapi di situ yang berhubungan dengan tauhid juga tentang kerasulan Muhammad. Banyak orang yang menyangsikan, menganggap sanksi bahwasanya Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kenapa sih? Banyak orang yang nyinyir, bahasa sekarang seperti itu. Banyak orang yang nyinyir menyampaikan bahwasanya Muhammad itu kan hanyalah anak yatim piatu. Dia itu hanya orang miskin, tapi kenapa dia itu dianut oleh umat Islam di seluruh dunia? Jadi banyak yang kemudian masih mempertanyakan keabsahan Muhammad sebagai Rasulullah. Maka keraguan-keraguan yang seperti inilah yang perlu dijawab dengan menggunakan ilmu tauhid. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah faktor eksternal, ya, faktor lain yang menyebabkan ilmu tauhid itu muncul, diantaranya banyak diantara pemeluk Islam yang mula-mula itu beragama Yahudi Nasrani kemudian masuk Islam, mereka terbiasa dengan kebiasaan terdahulu. Di dalam agama Yahudi Nasrani itu biasa mereka itu berdebat dengan logika terkait dengan agama. Kalau di dalam Islam ketika Rasulullah itu masih hidup, urusan agama ya pokoknya sami'na wa ata'na, apa kata yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis sudah. Tetapi kalau dalam Yahudi Nasrani pada waktu itu banyak orang yang selalu membahas tentang urusan agama selalu dikaitkan dengan logika gitu. Jadi yang menyebabkan ilmu tauhid ini muncul dilatar belakangi oleh banyak orang mu'alaf yang dulunya itu beragama Yahudi Nasrani kemudian masuk Islam, lalu dia sudah terbiasa dengan kebiasaannya dengan agamanya dulu, opo-opo dieyel dengan logika seperti itu. Misalkan kita bicara mengenai keesaan Tuhan, ketika Allah itu esa hanya satu, bagaimana mengurus ini itulah. Jadi selalu ketika membahas tentang agama itu disangkut pautkan dengan logika dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor pemicu yang lain yang menyebabkan ilmu tauhid muncul itu adalah golongan Islam yang terdahulu seperti golongan Mu'tazilah itu memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang memusuhi Islam dengan cara mengetahui dan dengan sebaik-baiknya akidah-akidah mereka. Artinya apa? Dengan ilmu tauhid ini sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai alat untuk membantah orang-orang yang meragukan Islam. Sehingga dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam tauhid itu sebetulnya justru bisa membantah keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh yang masih meragukan terhadap Islam. Selanjutnya silahkan dibaca sendiri, kira-kira seperti itu. Berikutnya nanti akan saya jelaskan mengenai objek kajian. Oke, berikutnya adalah setelah kita mempelajari tentang definisi, kemudian sinonim atau penamaan lain dari ilmu tauhid, kemudian sejarah munculnya ilmu tauhid, berikutnya adalah apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu tauhid. Paling tidak ada 3. Jadi di dalam ilmu tauhid itu satu akan bicara mengenai tauhid ilahiyah, bicara mengenai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah bicara mengenai kenabian dan yang terakhir adalah terkait dengan sam'iyat. Kalau tauhid, penjelasan mengenai tauhid itu tauhid ilahiyah. Karena ilahi itu berarti Tuhan. Yang dimaksud dengan tauhid ilahiyah itu adalah bagian dari ilmu tauhid yang membahas masalah ketuhanan. Paling tidak, kalau bicara mengenai tauhid ilahiyah itu, yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Jadi kalau tauhid uluhiyah itu adalah kepercayaan untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu hanyalah milik Allah belaka, dengan menyaksikan bahwa dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi artinya tauhid uluhiyah itu adalah bicara mengenai keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Kemudian yang kedua, tauhid ilahiyah yang kedua adalah tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata rob. Kalau panjenengan yang dari pesantren biasanya pernah ngaji makna gandul gitu ya. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Alhamdulillah utawi sakabehane puji Rabbul alamin kang mengirani wong alam kabeh. Artinya Rob di sini artinya adalah yang merajai, yang menguasai dan seterusnya. Jadi rububiyah di sini adalah yang menguasai, yang mengesahkan. Jadi tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya yang menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur makhluknya. Tauhid rububiyah ini penting untuk difahami oleh umat Islam. Kalau uluhiyah itu adalah ada keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib
disembah kecuali Allah. Tapi kalau tauhid rububiyah itu keyakinan bahwasanya yang menguasai, yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Karena begini, ada sebagian umat Islam itu yang masih mengikuti pendapat contoh ya tentang kejadian alam semesta. Anda tahu teori kejadian alam semesta itu kan ada yang menggunakan teori Big Bang, ya, ledakan besar. Bahwasanya ada yang berpendapat, ilmuwan barat itu ada yang mengatakan bahwasanya alam ini ada dengan sendirinya. Jadi tidak butuh pencipta. Nah, ini berarti ada yang salah dengan pemahaman tauhid rububiyah. Jadi bahwasanya mengatakan alam ini ada dengan sendirinya itu seolah-olah alam ini tidak ada yang menciptakan. Mereka tidak mengakui bahwasanya alam ini adalah ciptaan Allah. Nah, ini perlu dibetulkan. Barangkali di antara panjenengan pun ada yang mengikuti pendapat ini salah. Kita harus sebagai umat Islam harus yakin bahwasanya tauhid rububiyah itu meyakinkan bahwasanya segala yang ada ini adalah ciptaan Allah. Yang menguasai, yang mengatur itu adalah Allah. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ilmuwan barat itu kan kita misalkan alam ini adalah ada dengan sendirinya. Kalau bicara ada dengan sendirinya itu berarti secara tidak langsung itu menafikan atau meniadakan ciptaan Allah. Artinya meniadakan bahwasanya yang menciptakan ini semuanya adalah Allah. Lah ini yang barangkali kurang tepat ya. Jadi mohon diluruskan bagi teman-teman yang selama ini barangkali masih memahami pendapat itu, silahkan dibenahi. Jadi tauhid rububiyah ini penting. Oleh karena itu kalau kita mendapati musibah selalu mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kita yakin bahwasanya ini semua adalah milik Allah, ini semua adalah ciptaan Allah, maka kembali kepadanya juga. Nah, ini pemahaman tauhid rububiyah. Ini yang harus dipahami betul oleh orang Islam, termasuk kita, termasuk Anda semuanya. Dan kemudian yang ketiga, jadi tadi tauhid ilahiyah itu ada 3. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan kemudian yang terakhir adalah tauhid zatiyah atau sifatiyah. Kita yakin bahwasanya Allah itu memiliki sifat dan nama. Mohon maaf, umat Islam di luar sana ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tertentu. Di kelas ini saya persilahkan, Anda mau mengikuti pendapat yang mana. Saya atas nama pribadi percaya, yakin dan percaya bahwasanya Allah itu memiliki sifat, ya, memiliki sifat sebagaimana kita tahu Allah memiliki sifat wajib, ada memiliki sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz begitu. Tetapi di luar sana ada umat Islam yang kekeh mengatakan bahwasanya Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tertentu. Misalkan Allah Maha mendengar. Menurut orang Islam yang percaya Allah tidak boleh disifati itu menganggap kalau sampai Allah itu disifati dengan sifat-sifat tertentu, maka secara tidak langsung kita itu sudah menyamakan Allah dengan yang lainnya. Itu pendapat mereka. Tapi kalau pendapat saya pribadi tidak begitu, karena ketika kita mengatakan Allah Maha mendengar, sami gitu ya, mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluknya, tentu berbeda. Oleh karena itu pemahaman semacam ini harus difahami betul. Nah, tapi dipersilahkan kalau memang di antara panjenengan ikut aliran yang mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tertentu, monggo disilahkan gitu. Kira-kira itu. Jadi pemahaman tauhid ilahiyah mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah masuk kepada tauhid sam'iyat. Tadi kan objek tauhid ada 3, ada tauhid ilahiyah, kemudian nubuwah dan sam'iyat. Saya loncat, kita bicara mengenai tauhid sam'iyat dulu. Jadi yang disebut sam'iyat itu apa? Bagian ilmu tauhid yang membahas masalah-masalah yang dengan dalil nakli hanya bisa dijelaskan dengan dalil nakli. Jadi sam'iyat itu sebetulnya segala informasi ya. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan yang ini tadi, jadi yang dimaksud dengan sam'iyat itu adalah sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan dari Al-Qur'an dan hadis. Artinya apa? Tauhid sam'iyat itu segala informasi yang hanya bisa diperoleh dari sumber yang meyakinkan, yaitu nas, baik Al-Quran maupun hadis. Contoh tentang azab kubur, tentang datangnya kiamat, tentang padang mahsyar, tentang surga neraka, itu kan belum ada yang tahu, itu semuanya kan gaib.
Kalau kita bicara misalkan bicara mengenai tentang surga. Surga itu enak, di dalam surga itu ada bidadari dan seterusnya. Itu kalau pakai logika, itu loh, taunya surga kalau enak itu dari mana? Wong kita itu nanti bisa masuk surga kalau sudah meninggal. Itu pun kalau bisa masuk surga. Terus kalau kita taunya surga itu enak itu dari mana? Nah, ini berarti masuk dalam kategori tauhid sam'iyat. Kita tahu perkara gaib itu karena kita tahu informasinya berdasarkan dari Al-Quran maupun hadis. Bicara mengenai azab kubur, besok itu kalau meninggal dunia, kalau di dunia tidak pernah melakukan ibadah akan disiksa dengan ini dan seterusnya, seperti di sinetron-sinetron Indosiar itu loh ya. Nah, itu tahunya dari mana? Wong kita sendiri belum pernah meninggal, kok tahu kalau ada siksa kubur itu meyakinkan? Nah, itu tahunya informasi itu tentu kita mendapati berita dari, bukan berita di TV, tapi informasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya gaib itu kita peroleh dari Al-Quran maupun hadis. Kira-kira itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya adalah terakhir, sumber ilmu tauhid ya. Kalau kita bicara mengenai tauhid, itu sumbernya apa? Tentu kita merujuk pada sumber yang meyakinkan. Yang pertama adalah merujuk kepada Al-Qur'an, kemudian yang terakhir adalah merujuk kepada hadis, dan yang ketiga adalah merujuk kepada ijtihad atau pendapat para ulama. Karena sumber ketiga ini adalah sumber yang disepakati oleh umat Islam. Jadi Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika saya mendapati masalah, saya mencari jalan keluar atau hukumnya dari di mana? Silahkan dicari di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, silahkan dicari di hadis. Kalau tidak ada di hadis, silahkan gunakan ro'yumu. Ro'yu itu menggunakan logika. Logika dalam hukum Islam itu berarti kita memanfaatkan yang namanya hasil ijtihad dari para ulama. Kira-kira itu, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa difahami mulai dari definisi, kemudian penamaan, alasan penamaan, kemudian sejarah munculnya tauhid, kemudian objek tauhid dan sumber ilmu tauhid. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di forum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.